Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang pendapat dari Greenpeace mengenai penemuan banyaknya kayu gelondongan saat bencana alam terjadi di Sumatera. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Apakah adanya gelondongan kayu yang terbawa banjir bisa jadi petunjuk bahwa banjir di Sumatera Utara terjadi karena penebangan hutan? Kami akan membahasnya bersama Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace, Kiki Taufik. Mas Kiki, selamat petang. Selamat petang, Mas. Mas Kiki, apakah berdasarkan temuan dari Greenpeace sudah dapat dikonfirmasi bahwa bencana yang terjadi di Sumatera ini disebabkan karena penebangan hutan? Baik, terima kasih, Mas. Pertama-tama, ya sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan turut berduka cita terhadap semua korban banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami turut berduka dan sama-sama berduka. Semoga masyarakat yang mendapatkan musibah ini segera mendapatkan pertolongan seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya apakah ini betul-betul mengindikasi bahwa adanya penebangan hutan yang masif? Ya, bahwa Itu ya, deforestasi itu. terjadinya bahwa kejadian ini memang awalnya disebabkan adanya cuaca ekstrim dengan siklus tropis Senyar yang terjadi pada tanggal 25 sampai 27 November di Selat Malaka. Itu ya, Jadi ini perubahan terjadi iklim itu ya. secara regional ya di Selat Malaka. Yang kena itu ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian arahnya itu lanjut ke Malaysia. Itu ya, Nah, regional. tetapi bukan hanya karena siklon tropis Senyar ini, tapi penyebab utamanya adalah karena daya dukung yang ada di wilayah DAS, daerah aliran sungai di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini sudah tidak lagi seimbang. Gitu ya. Jadi dari awalnya misalnya perubahan iklim yang ekstrim gitu sehingga bisa terjadi hujan yang besar secara terus-menerus sehingga uh, apa ya terjadi banjir dan longsor. Ditambah lagi dengan kerusakan lingkungan gitu. Jadi tambah yang awalnya mungkin bisa ditahan gitu ya. Misalnya kalau hutannya masih bagus gitu, bencana banjir atau longsor yang terjadi di Sumatera itu mungkin tidak separah yang sekarang. Tapi ditambah dengan deforestasi, tambang ataupun pengalihan fungsi dari hutan gitu. Misalnya hutan diubah jadi perkebunan, ya itu akhirnya menyebabkan bencana yang lebih besar dari sebelumnya. Kerusakan itu jadi tambah-tambah gitu. Yang awalnya udah rusak gitu makin rusak lagi ya. Banyak sekali perubahan tutupan hutan di wilayah-wilayah hulu yang menyebabkan terjadinya banjir bandang seperti ini. Dan artinya bahwa pertanyaannya apakah ini mengindikasikan terjadinya deforestasi? Iya, terjadi deforestasi yang sangat masif di bagian hulu, Ya, bagian pengurangan tengah, hutan di gitu ya. das-das yang ada di wilayah 3 provinsi tersebut. Oke, berdasarkan data Greenpeace, seberapa parah sebenarnya deforestasi yang terjadi di Sumatera, Mas? Itu ya, berapa parah Oke. nih ya. Sumatera saat ini, hutan alam tersisa di Sumatera saat ini hanya tinggal kurang lebih 12 juta hektar, 11,6 juta hektar, atau 24% dari total hutan Sampai alam yang ada di seperempatnya lagi itu Indonesia. ya. Jadi 24%. artinya, Tuh, betul, 75%. 75%-nya itu udah berubah fungsi. Kebun sawit itu paling besar, kemudian kebun kayu atau HTI itu yang kedua, dan berikutnya adalah pertambangan. Tentu ada juga pemukiman, tapi itu kecil ya, pemukiman, perkebunan pertanian masyarakat itu kecil, tapi paling besar adalah 3 industri itu. Apakah Gitu Greenpeace ya. Jadi bayangin ketika dialih fungsikan gitu ya sampai kerusakan itu 75%. Nah, yang sisa 25% ini gimana gitu? Ketika ditambah dengan tadi ya perubahan iklim yang ekstrim, akhirnya sisa hutan yang tinggal 25%-nya lah, tinggal seperempatnya ini mungkin tidak mampu menahan air tadi dan tanah yang terus dihujani cuaca ekstrim gitu sehingga terjadi longsor, terjadi banjir dan sebagainya. Kalau misalnya hutannya masih jaga, misalnya mungkin 50% atau mungkin masih jaga 75%, mungkin bencananya nggak sehancur atau separah sekarang gitu ya. Oh, Mas Kiki, siapa sebenarnya yang melakukan penebangan hutan sehingga membuat hutan siapa di yang bertanggung Sumatera jawab Utara nih ya? yang tertutup hanya tinggal 25%? Baik,
jadi kalau kita melihat secara general, sebenarnya kita bisa lihat lebih detail lagi bahwa tutupan hutan yang berubah di Sumatera ini memang tidak terjadi uh, dalam waktu singkat. Memang sejak tahun Bertahap tuh ya. 1990 sampai saat ini terjadi deforestasi yang sangat masif Lebih dari di 30 tahun Sumatera. tuh ya. Nah, pelakunya tentu tadi setelah saya sampaikan adalah pertama industri kelapa sawit, yang kedua industri Sawit. pulp and paper ya atau kayu, dan yang ketiga itu adalah industri pertambangan. Nah, saat ini ada beberapa industri atau perusahaan yang terindikasi memberikan dampak yang sangat signifikan, terutama di Sumatera Utara. Yang pertama adalah PT Toba Pulp and Lestari. Disebut ya Toba atau PT-nya. TPL ya, Toba Pulp Lestari ini adalah sebuah perusahaan kayu pulp and paper yang wilayahnya cukup luas dan itu ada di Tapanuli bagian hulu. Nah, beberapa waktu yang lalu ada sejumlah masyarakat setempat yang menolak dan meminta pemerintah untuk menutup TPL karena memang menyebabkan pada saat itu mereka sudah merasakan dampak dari Toba Pulp Lestari itu. Oke. Kemudian Berarti sebelumnya itu udah ada gitu ya, udah ada kayak laporan nih, masyarakat udah nggak terima nih maksudnya dengan penambangan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tadi gitu. Jadi udah ada laporan dari masyarakat, tapi mungkin karena tidak tindak dengan tegas sama pemerintah gitu ya, terus diabaikan, akhirnya kerusakan tuh menjadi lebih besar lagi gitu. Soalnya masih beroperasi kan, berarti masih diizinkan dan tidak ada tindakan dari pemerintahnya gitu ada ya. juga tentu pertambangan ilegal yang Baik. kita Tambangan sudah lihat ilegal di juga. tambang emas gitu ya. Ya. Kemudian ada juga kebun-kebun sawit di sekitar itu. Oke. Dan juga ada pembangunan PLTA Batang Toru, itu juga cukup memberikan kontribusi. Oke, saya ingin tanyakan. Oke, jadi ada yang nebangin hutan gitu ya, itu untuk misalnya habis ditebang nanti hutannya mungkin bisa dimanfaatkan untuk ke hal lainnya, ada yang untuk buat kertas atau untuk bahan bangunan gitu. Terus ada yang diubah fungsinya, tadi sawit kan jadi kebun sawit ya, jadi yang awalnya hutan diubah jadi sawit. Nah, sawit itu mungkin tidak sehebat hutan yang alami, jadi ketika ada hujan yang besar, si sawit ini tidak mampu untuk menahan tanah ataupun curah hujan yang ada. Ditambah lagi tadi ya ada pertambangan yang ilegal, sehingga tadi ya makin rusak lagi gitu. Jadi banyak hal yang menyebabkan kerusakan ini, nggak cuma satu pihak tapi berbagai pihak ikut terlibat sehingga kerusakannya makin parah ya. Deforestasi yang terjadi di Sumatera sudah terjadi sejak tahun 1990, artinya berjalan 25 tahun. Apakah praktik ini berjalan dengan aturan ataupun legal, atau justru ada tindak ilegal di sana? Nah, ini yang jadi permasalahan utama ya. Sebenarnya beberapa tahun terakhir itu kami selalu menyampaikan kepada pemerintah untuk mereview izin konsesi. Kenapa seperti ini? Karena ini kejadian yang berulang. Jadi saat ini kita ini dalam kondisi krisis iklim. Artinya perubahan cuaca, iklim yang berubah itu sangat cepat dan kita tidak prediksi itu. Pada saat terjadinya La Nina seperti ini atau musim basah seperti ini, bisa jadi kejadian banjir bandang itu akan semakin sering dan terjadi di banyak wilayah. Oke, ketika Greenpeace meminta pemerintah mereview kembali izinnya, tanggapan pemerintah seperti apa, Mas Kiki? Ya, saat ini yang menjadi menjadi pertanyaan kepada pemerintah adalah apakah pemerintah punya roadmap yang jelas untuk menyelamatkan lingkungan di Indonesia. Selalu mereka jadi data-data ini memang data-data yang kami sudah pernah masuk ini ke dalam Komisi Informasi Publik ya. Kita pernah bersengketa dengan kementerian terkait pada saat kita meminta data. Karena data ini seharusnya data publik. Tetapi data-data tertentu termasuk misalnya izin konsesi ini dikecualikan. Nah, kalau data saja tidak transparan, bagaimana kita bisa memonitor dan mengawasi? Nah, dalam beberapa waktu yang lalu memang ada moratorium hutan dan lahan gambut
itu bagus dan itu harus dipertahankan. Oke. Tetapi di saat yang bersamaan masih ada gitu pemberian izin di wilayah-wilayah yang sangat berbahaya. Saat ini musim hujan, kita ketemu banjir, nanti di musim kemarau itu kita akan ketemu kebakaran lahan dan gambut. Dan Oke. ini selalu berulang gitu. Jadi kita ini adalah bangsa yang besar namun tidak belajar dari apa yang sudah terjadi Tidak belajar berulang dari kali di kesalahan. Indonesia. Baik, kita tunggu langkah konkret pemerintah untuk kemudian mengembalikan hutan di Sumatera yang telah hilang. Terima kasih Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace, Mas Kiki Taufik telah bergabung di Kompas Petang. Ya, jadi bencana yang terjadi di Sumatera itu emang tadi banyak faktornya, dari perubahan cuacanya yang ekstrim tadi kan, apalagi di Desember sampai Januari itu kan puncak-puncaknya hujan. Itu kalau misalnya hujan terjadi ya berarti wajar karena emang sudah musimnya. Udah musim hujan lah di Indonesia gitu. Tapi dari kitanya gitu, dari daerahnya itu yang menjadi perhatian gitu. Apakah ada kerusakan tambahan tuh ya dari daerahnya, misalnya hutannya bagaimana tuh, atau sistem irigasinya, sistem pengairannya itu bagus atau tidak gitu. Ketika ada hujan mampu nggak tanahnya untuk menampung hujan tadi. Kalau misalnya hutannya rusak dari tadi ya, tambang yang liar gitu ya, yang ilegal, terus perubahan fungsi hutan sampai tadi ya hutan ditebangin semua, nah itu kan air rusak tuh dan menyebabkan bencana yang lebih parah. Yang harusnya airnya bisa tahan, longsor itu bisa mitigasi atau dicegah, tapi gara-gara nggak ada pohon yang menahan tanahnya, akhirnya longsor terjadi, banjir juga ada, akhirnya yang terjadi, yang jadi kayak gini dampaknya itu dirasakan oleh orang yang tinggal di sana gitu ya. Jadi kasihan tuh yang bagian paling terdampak itu adalah si pemukimannya gitu ya. Jadi mereka ada yang hanyut, harta bendanya banyak yang rusak, yang hilang, yang lenyap gitu ya, gara-gara bencana ini. Ya semoga kedepannya ada transparansi yang lebih jelas lah antara pemerintah dan masyarakat untuk bisa mengawasi ini perusahaan ini bener nggak nih ketika mengolah hutan gitu, apakah ada illegal logging gitu ya, jadi banyak yang dipotongin misalnya hutannya, atau ada perbaikan setelah penebangan itu terjadi. Kan kadang-kadang hutan itu emang harus ada pemulihan gitu, misalnya dari tebang harus di regenerasi lagi dengan bibit-bibit baru sehingga nggak habis gitu ke depannya, harus ada pemulihannya. Nah itu yang mungkin jadi perhatian dari Greenpeace ini ya, itu mungkin yang bisa kita pelajari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, insya Allah.